warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Zahra dari kelas D4TI 3B dengan NPM 1184051. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis, yaitu materi QGIS, dan yang akan saya jabarkan yaitu membuka save file dan mengedit atributnya, lalu membuka file GeoJSON dan editing penambahan, lalu membuka file KML dan membuka data raster. Untuk dari itu, maka pertama kita akan membuat project baru. Kalian bisa langsung mengklik project di toolbar, lalu langsung save saja. Di sini saya akan memasukkan project baru di folder tugas 3. Kita namai dengan nama daerah masing-masing. Di sini saya akan menamai dengan daerah saya, yaitu Sukabumi. Lalu langsung di save saja. Kemudian project telah dibuat. Sekarang kita akan menambahkan layar dasar dengan mengklik OpenStreetMap. Di sini nampak peta untuk menjadi layar dasar dari layar-layar yang akan kita buat. Lalu kita perbesar saja di bagian Indonesia, dan tepatnya di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Berikut adalah kecamatan-kecamatan dari wilayah kota Sukabumi. Lalu kita akan menambahkan file SHP-nya. Kita langsung klik saja New Save File Layer yang ada di toolbar atas. Kita klik, kemudian kita namai Sukabumi. Kita simpan di dalam folder tugas 3 tadi. Kemudian save sebagai ekstensi .shp. Di sini ada beberapa tipe geometri, yaitu point, multipoint, line, dan polygon. Point biasanya digunakan untuk menandakan wilayah, kemudian line untuk jalan, lalu polygon untuk bangunan-bangunan. Di sini saya akan menandakan wilayah kecamatan dari kota Sukabumi sendiri, sehingga saya akan menggunakan geometri tipe point. Kita klik saja, lalu klik OK. Setelah itu, kita klik toggle editing, kemudian add point feature untuk menandakan wilayah-wilayahnya. Pertama saya akan menandakan Kecamatan Cikole dengan ID 1, kemudian Tipar ID 2, kemudian Warudoyong ID 3. Setelah itu kita klik kanan untuk menambahkan atributnya, open attribute table, kemudian klik new file, kita tambahkan file kelurahan dengan tipe string dan panjangnya sekitar 20. Lalu kita tulis nama kelurahan yang tadi telah ditandai, yaitu pertama ID 1 Cikole, lalu kedua Tipar, ketiga Warudoyong. Setelah selesai bisa langsung di save saja. Kemudian langsung di save saja, lalu close. Untuk menampilkan labelnya, kita klik kanan di file SHP-nya, kemudian klik properties, lalu label, dan tambahkan single labels. Bisa diedit menjadi warna-warni atau sebagainya. Di sini saya akan menggunakan warna dasar saja, hitam, dan untuk penandanya sendiri akan menggunakan buletan berwarna hijau. Anda bisa menggantinya di properties, tinggal diulik saja. Di sini saya akan menggunakan warna dasar saja. Kemudian ininya ID, kemudian di apply, lalu OK. Seperti berikut, sudah nampak 1, 2, dan 3. Lalu kita save. Setelah di save, kita akan menambahkan data vektor.
ininya sudah Sukabumi, oke. .shp kita pilih. Kemudian kita klik add. Setelah itu kita akan membuat file GeoJSON dengan mengklik kanan pada file SHP, kemudian klik export, lalu save fitur as. Kemudian kita namai dengan, ini kita formatnya kita pilih ya, pilih GeoJSON dulu, lalu kita namai dengan Sukabumi_GeoJSON. Kemudian save, ini ekstensinya GeoJSON ya, kita simpan di folder tugas 3, lalu kita oke saja. Setelah file GeoJSON terbuat, kita akan membuka file tersebut di Visual Studio Code. Nah, ini dia. Kita file, open file, kemudian buka file GeoJSON-nya. Berikut adalah codingannya. Kemudian kita akan merubah data dari GeoJSON sendiri. Kita klik lagi ini, toggle editing. Terus kita tambahkan 2 kecamatan lagi, nyomplong. Mohon maaf. Lalu kita tambahkan nyomplong. Kita tambahkan ini nyomplong. Kita tandai sebagai ID 4. Nah, ini ya. Kemudian kelurahannya kita tulis nyomplong. Kita tambahkan lagi Gunung Parang. ID-nya 5. Gunung Parang. Kemudian oke. Lalu kita tampilkan labelnya dengan cara klik properties. Kemudian label, kita tampilkan single labels. Seperti biasa, lalu kita langsung apply dan oke. Kemudian langsung tampil. Lalu kita akan save layernya. Kita kembali lagi ke sini. Maka data akan langsung otomatis diperbarui dengan sendirinya. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah membuat file GeoJSON, sekarang kita akan membuat file KML dengan cara ekspor, terserah mau yang SHP atau GeoJSON. Kita sekarang akan mengekspor file SHP dengan cara klik kanan pada file SHP, lalu export, save fitur as, dan kita formatnya ganti menjadi KML, yaitu Keyhole Markup Language. Kita namai Sukabumi KML. Kemudian save, lalu oke. Berikut adalah Sukabumi KML, lalu kita buka di Google Earth. Kemudian kita buka Google Earth di Google Chrome. Google Earth.
Lalu kita klik buka Earth. Tunggu beberapa saat. Lalu sekarang kita akan mengimpor file KML-nya dengan klik project pada sisi kanan, pada sisi kiri maksud saya. Lalu kita klik buka dan import file KML dari komputer. Lalu kita akan membuka file KML yang tadi telah kita buat di tugas 3. Kita pilih Sukabumi KML, open. Nah, berikut adalah ininya ya. Kita bisa klik yang sudah di-pin. Nanti ada keterangannya nih. Ini ID 1 yang tadi telah kita tandai, itu Kecamatan Cikole. Kemudian di sini ID 2 Kecamatan Tipar. Lalu ini ID 3 Kelurahan Warudoyong. Untuk 2 lagi tidak ada karena kita merubah dari file SHP yang hanya memiliki 3 tanda, bukan yang file GeoJSON, sehingga hanya 3 saja yang tampilnya. Kecuali kita mengubah file GeoJSON menjadi KML, maka mungkin akan ada 5. Seperti itu untuk Google Earth. Kemudian kita kembali pada QGIS, aplikasi QGIS. Kemudian kita akan mengubah sekarang kepada data raster. Klik file SHP-nya. Lalu kita klik raster yang di atas dan kita klik paling bawah yang conversion. Pilih vector to raster. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian ininya sudah benar ya, Sukabumi. Lalu ininya kita ganti jadi 1. Kemudian outputnya pixel. Lalu width-nya kita ganti jadi 1000. Kemudian kita ganti ini juga jadi 1000. Untuk outputnya kita pilih mohon maaf. Ininya kita gunakan yang ini. Oke. Untuk ininya sendiri kita ganti jadi 1. Kemudian outputnya pixel, width-nya 1000, height-nya 1000. Kemudian langsung saja di run, maka akan keluar seperti ini outputnya.
dan data rasternya sudah keluar di sini. Kemudian di close. Kemudian saya akan membuat project baru lagi, yaitu project jalan, dan akan digabungkan dengan project ini. Lalu sekarang kita akan membuka file save file baru yang sudah kita buat. Kita klik open, kemudian browse. Kita buka jalan.shp. Kemudian sudah ditambahkan ya, sudah langsung setelah kita klik 2 kali. Kita close. Lalu kita tarik ke sini. Nah, berikut adalah jalan yang telah saya buat sebelumnya di project yang lain. Kita klik properties, kemudian tambahkan ininya menjadi 3. Apply. Oke. Kemudian kita properties lagi, tampilkan labelnya. Apply. Oke. Sekarang sudah tampil semua jalan yang dimasukkan dari file baru, file SHP baru dari project lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.